File dulu ya. Nah, baru datang tadi ke kampus, ada rapat. Ntar, perkuliahan M Kapita Selecta. Oh, yang MBKM. Kita transmisi distribusi dan listrik ya. Ya, baik kita lanjutkan dan mana tadi? Oke. Bapak share screen dulu ya. Oke. Ya, baik kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa diberi satu kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan Kapita Selecta ini yang sebenarnya kita sudah tidak terasa memasuki minggu yang kelima ya harusnya gitu. Minggu lalu kita libur ya, tapi ya nggak apa-apalah, nanti kita lihat saja sambil jalan. Materi tetap Bapak share di pertemuan keempat ya, dan itu tetap Bapak hadirkan itu ya untuk ini. Kehadirannya tetap, dan ya mungkin nanti yang MBKM terutama jadi kehadiran itu kan bisa Bapak perhatikan juga, nggak terlalu signifikan lah gitu ya, tapi membantu juga ya nanti untuk saudara. Jadi nanti di spot itu Bapak sudah share ya soal ini pertemuan 4. Mungkin ini ada tugas ya, maksudnya tugas untuk ini saja Pak, ya untuk ada semacam untuk penilaian lah gitu ya, penilaian. Nanti silakan dikerjakan, diupload ya, nanti jawabannya. Kalau yang sudah ya mungkin para Bapak cek ya, mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Jadi untuk di spot Bapak kasih waktu itu kan sampai tanggal 8 jam 3 ya, itu besok gitu. Tapi kalau nanti saudara misalnya perlu tambahan waktu untuk yang ini ada yang sudah masukkan, ada yang belum ya, mungkin ada yang hadir di hari Selasa ya, ngambilnya di ini. Jadi kalau perlu tambahan waktu untuk uploadnya Bapak tambah nanti ya. Mungkin sebelum itu kira-kira sampai besok jam 3 cukup nggak? Supaya nanti Bapak nggak lupa gitu. Ya silakan, itu googling aja, nanti nggak perlu tulis tangan, diketik saja ya, jangan lupa nanti ya kasih nama dan NIM, dan ya akan lebih bagus juga kalau ada gambar-gambar itu ya. Itu kan silakan supaya nanti tugas ya karena ada SKS-nya kan sebagian tugas ya gitu. Jadi file tugasnya ini ada ya, nanti bisa dicek. Nah ini ada 5 soal ya, kumpul di spot, dan silakan itu ya untuk menambah wawasan saja nanti dari situ. Kalau cukup Bapak, kita mau mulai masuk ke materi perkuliahan. Kalau masih misalnya perlu tambahan waktu, Bapak set mau sampai hari apa, jam berapa gitu, nanti Bapak set waktunya. Karena kalau Pak, mohon izin. ya silakan. Mungkin bisa Pak sampai 2359 besok 23 ya, tanggal 8 2359 gitu. tanggal 8 sampai pukul tengah malam gitu maksudnya gitu ya. Betul Pak. Ya. Ya oke, ada lagi yang lain. Nanti kalau udah diminum ada yang minta tambahan lagi supaya Bapak ngesetnya sekaligus. Kalau misalnya cukup sampai besok tengah malam ya, itu boleh gitu ya. Gitu.
Atau Bapak edit saja ya, tambah online, tugasnya sudah, waktunya itu tetap, sampainya ya Bapak tanggal 9 pukul 12 siang lah gitu ya. Ya itu, atau tambah sehari lah gitu ya. Jadi Bapak kasih tambah waktu 23.50 ya. Ya cuma 23.50, jadi waktu di jadwal itunya 23.50. Jadi Bapak tambah waktu, jadi harusnya kan jam 8 pukul 15 ya. Nah sekarang Bapak rubah dari tanggal 9 malam tanggal 10 ya, silakan. Makasih Pak. Ya. Itu kan hanya untuk ini saja, untuk apa ya? Ya saudara asal ngerjakan ya, nanti nilainya bagus gitu aja, intinya sih partisipasi gitu. Tapi kalau yang tidak mengerjakan nanti jangan terakhir ngejar-ngejar ya, bapaknya pusing nanti gitu. Ini kan mumpung sekarang ada kesempatan tuh, ada yang sudah masuk mau di upload lagi juga boleh ya, silakan. Oke, untuk tugas Bapak kira sudah clear ya. Jadi kita masuk ke materi perkuliahan. Jadi mudah-mudahan ini materinya bisa untuk 2 kali pertemuannya, karena ini tugasnya banyak sekali dan tugas kurikulum, tugas ini ya, dan harusnya minggu ini Bapak panggilan ada 2 luring ya dari Dirjen Kementerian GTK di Jakarta dengan di Jogja gitu. Jadi Bapak harus memilih ya mungkin karena tim ininya jadi harus memilih salah satu karena waktunya kebetulan bersamaan. Ya baik, kita lanjut ya materinya. Jadi minggu lalu kan kita sudah bahas tentang ini, sudah dibahas ini ya. Yang sistem transmisi sudah ya? Sudah belum? Sepertinya. Jadi kalau ini kan sistem transmisi, belum Pak. Sudah belum? Belum. Belum sepertinya Pak, soalnya kan minggu kemarin libur juga. Ya, jadi tadi 1, 2 ya udah nggak apa-apa. Nanti kan bisa, ini materi kalau tidak salah sudah di-share ya, untuk coba di-share untuk pertemuan ketiga. Bapak cek dulu. Pertemuan ketiga. Ya, sistem transmisi ini ada di pertemuan ketiga materinya ya, bisa di-download. Pertemuan keempat itu Bapak sudah sistem distribusi, sudah Bapak kasih. Nah, ya nanti pertemuan kelima ini harusnya nanti yang mesin listrik ya. Jadi nanti mesin listrik, baru nanti komponen pasif linier dan seterusnya. Baik, kita ini saja ya konferennya sementara ini Bapak hadirkan dulu semua saja, nanti kan Bapak edit setelah besok. Yes. Implementasi. Ya. Ada tugas. Ini Bapak stop dulu. Ya, baik, kita lanjut untuk materinya. Ya, nanti kita santai saja ya, sambil mungkin ada tambahan sedikit karena dianggap 2 kali pertemuan ini. Jadi sistem transmisi 150 ya. Jadi
ini barangkali banyak dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita ya, terutama di kota Bandung ini ya, terutama kota Bandung itu pasti diliputi di pinggir-pinggir kotanya itu adalah saluran 150. Kelihatannya untuk di kota Bandung ini hampir semuanya sudah 150 ya. Tapi untuk di luar kota Bandung itu masih ada untuk sistem transmisi yang 70 kP ya. Contohnya di Sumedang itu masih ada. Tapi mungkin untuk area tertentu kalau untuk transmisi jarak jauh, penyaluran listrik jarak jauh itu pakai 500 kP ya atau 500.000 volt. Nah, nanti saudara bisa harus menjelaskan ya dengan hitungan gitu ya. Dengan hitungan itu kenapa misalnya 500 kP itu lebih efisien atau lebih hemat ya dibandingkan dengan atau drop ruginya lebih kecil dibandingkan dengan 150 atau 150 itu kenapa lebih baik penyaluran sistem tenaga listriknya dibandingkan dengan 70 kP ya. Jadi itu nanti bisa ada analisis perhitungan dan sebagainya. Sehingga nanti kalau memang menatakan bahwa misalnya 10 itu lebih besar daripada 8, yaitu jelas gitu ya. Atau A itu lebih baik daripada B, misalnya kalau A-nya 10, misalnya B-nya 8, yaitu jelas dari hasil perhitungan. Sehingga kita orang teknik itu dibiasakan jangan menjelaskan hanya dengan kata-kata ya, tapi dengan gambar atau dengan bahasa matematik. Bahasa matematik itu ya seperti tadi itu kan hitungan-hitungan kenapa ini. Ya mungkin nanti silakan kalau nanti ditanyakan mungkin bisa jawab, tapi kalau Bapak jawab, tapi kalau nanti misalnya saudara ada waktu ini kan silakan dicoba dulu kenapa ini lebih baik ya. Ya kemudian jadi yang selanjutnya ini saluran udara tegangan tinggi ya. Jadi saluran udara tegangan tinggi ini kan pada dasarnya yang ada di kita itu ada 2 macam. Bentar ya. Biar ada catatan enggak ya? Pertemuan perkuliahan semester kapsel. Oke, kalau tidak ada mungkin Bapak buat ini saja. Ya, oke, layoutnya landscape. Oke. 1, 1, 1, 1. Ya, jadi kita akan sistem tenaga listrik ya, sistem tenaga listrik atau mungkin secara umumnya sistem distribusi sebentar. Sistem distribusi, oke. Ya, mungkin nanti di sini ya sekaligus dari sistem. Biar Bapak nggak usah menggambarkan lagi ya. Ya, jadi ini ada pembangkit ya, jadi pembangkit, kemudian ini transmisi, kemudian ini ada distribusi. Ya, jadi nanti pembangkit ini kan biasanya ada mata kuliah pembangkit khusus ya, khusus yang paket konsentrasi atau kompetensinya di bidang teknik tenaga listrik. Itu kebetulan Bapak yang ngajar ya, nanti yang teknik tenaga listrik itu. Nanti ada pembangkit, mungkin lebih banyak nanti membahas tentang macam-macam pembangkit ya, dan biasanya ada tugas khusus presentasi juga tentang pembangkit ya nanti itu. Biasanya setelah UTS itu ada presentasi. Kemudian dari pembangkit ini kita contohnya banyak ya pembangkit itu, misalnya dari Cirata, Saguling yang listrik ya. Kemudian Cirata tuh ada solar cell juga yang 1 megawatt ya. Kemudian itu ada PLTA-nya yang kurang lebih berapa 400 atau 500 megawatt gitu ya. Kemudian Saguling kalau Jatiluhur itu kecil ya, mungkin di bawah 300 kalau nggak salah. Ya, kapasitas. Nah nanti dari pembangkit itu di step up ya. Biasanya tegangan pembangkitan itu tuh kurang lebih puluhan kilo ya, atau anggap saja misalnya 20 kP ya, karena beda-beda. Kalau dago bengkok itu zaman dulu ya, PLTA itu pembangkitannya
tegang output pembangkitnya itu 6,3 kP ya. Dan ini ya walaupun saudara Telkom atau apapun ya harus tahu karena ini dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan saudara harus tahu yang namanya mahasiswa elektro itu harus tahu ini. Karena ini garis besar. Dan sampai di rumah saudara itu harus tahu listrik di rumah saudara berapa, misalnya kalau di industri juga berapa, karena kalau sudah di lapangan, saudara harus banyak menguasai tentang berbagai macam hal yang ada di perusahaan itu ya, terutama elektro itu ya saudara harus banyak tahu, terutama listrik, elektronikanya ya, baik elektronika industri maupun telekomunikasi maupun listrik ya gitu. Nah, step up nanti di sini ini biasanya gardu ini ada di pembangkit ya. Mungkin nanti Bapak cek ada di materi perkuliahan yang mana ya? Perkuliahan kuliah di industri. Mungkin nanti kalau dilihat dari gambar pembangkit ya, atau ada yang, nah ini, ya ini, jadi ini pembangkit itu wilayahnya sampai di sini ya, ini pembangkit termasuk ini pengambilan bahan bakar, batu baranya dari sana. Nah ini sudah transmisi 150 ini kebetulan di Cirebon Electric Power ya, Cirebon Electric Power. Dan saudara di sini ada conveyor ini. Bayangin conveyor 2 kilo dari tengah laut ngangkut batu bara sehari itu puluhan ton, mungkin bisa ribuan ton itu ya. Jadi itu. Jadi sehari karena bahan bakar batu bara untuk pembangkit 695 megawatt saja ini kalau dirupiahkan sekitar 4 miliar ya, 4 sampai 5 miliar. Itu dengan harga yang standar. Nggak tahu kalau sekarang udah naik lagi itu berapa ya. Bayangin kalau sehari 4-5 miliar, satu bulan bahan bakarnya berapa miliar. Kali 30, ambil aja 5 miliar, kali 30 itu 150 miliar untuk bayar bahan bakarnya saja. Gitu. Jadi biaya operasional bahan bakarnya aja 150 miliaran. Gitu. Jadi ini kalau penghasilan ya, kalau diprediksi dengan 660 megawatt yang dijual, itu bisa sekitar 400-500 M ya sebulan. Jadi kalau CSR-nya, kalau saudara kunjungan ke sana, kan kasih makan, door prize, dan segala macam fasilitas, karena mereka sudah punya alokasi dana yang khusus untuk yaitu menyumbang gitu ya, segala macam kegiatan-kegiatan itu, publikasi dan sebagainya, itu mungkin bisa 2-3% ya. Kalau 2-3% itu kan rata-rata ya 5 miliaran itu sebulan untuk CSR ya, 4-5 miliar gitu. Jadi ya makanya kalau kunjungan saudara paling habis berapa juta lah atau berapa ratus ribu mungkin ya. Jadi itu kadang-kadang kita bukan hanya masalah itunya saja, tapi kita bisa tahu real nanti di lapangan itu. Termasuk nanti bagaimana melihat control room, bagaimana di sini ada komunikasi data ya, karena ke depan komunikasi data itu kan bisa banyak media transmisinya ya. Sama dengan listrik, saudara harus siap juga listrik itu. Sekarang kan listrik sudah bisa pakai wireless. Ada yang tahu listrik yang pakai wireless itu apa contohnya tuh? Ada yang tahu? Padahal saudara charging handphone mungkin? Hah? Siapa? Yusril ya? Iya. Ya, itu kan sekarang charging atau charger untuk HP kan sudah pakai wireless. Ya, itu untuk jarak tertentu. Ya. Gitu kan. Jadi untuk jarak tertentu kan nanti itu dikembangkan, walaupun sekarang masih itu, jangan dikira saudara harus siap ya, mungkin berapa tahun ke depan itu akan berkembang karena pasti orang manusia akan selalu ingin serba praktis ya. Jadi serba praktis dan serba instan segala macam lah itu. Ya contohnya misalnya Bapak sekarang mau kemana-mana, mau pesan pesawat, tiket pesawat, kereta, mau ya kereta dengan pesawat misalnya ya, nggak usah kemana-mana gitu. Kita buka laptop atau buka HP, langsung ini udah bisa. Tinggal pilih segala macam. Sehingga ya itu Bapak juga cek tadi ya, mau penerbangan segala macam itu, cuma ya masalah waktu jadwalnya kan itu harus ini kan. Ya jadi itu saudara harus siap menghadapi zaman globalisasi itu ya. Perjalanan hidup saudara masih
panjang dan tantangan juga sangat besar. Tapi ya bersyukur saudara berada di bidang teknik yang harus siap ya, harus siap dan harus bisa menyiapkan diri gitu ya gitu. Jadi tadi itu siapa? Yusril ya, Yusril. Iya, Pak. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan juga. Nanti kita materi sih Bapak kasih ya, itu kan materinya umum ya, umum karena kalau dibahas secara detail ya kita nggak akan cukup hanya 2 SKS ya materi detailnya. Oke, kita lanjutkan. Bentar, ya. Karena tadi Bapak presentasi juga kurikulum ya. Ya termasuk membicarakan kurikulum MBKM ini ya, karena kita dipaksa juga harus memberi itu ya, hanya memang itu saja ya mungkin beberapa universitas itu bisa menolak kayak ITB segala macam bisa menolak, swasta bisa menolak, UMPI kan nggak bisa menolak, jadi itu yang kadang-kadang kita juga berpikir ke mahasiswa itu kan bagaimana memikirkan masa depan gitu ya, dengan kebijakan itu kadang-kadang belum tentu tahu persis dengan kondisi yang ada di lapangan, dan bagi Bapak sih tidak terlalu besar pengaruhnya ya, tapi kalau masa depan saudara itu sangat penting ya. Kalau sekarang salah kebijakan dan nanti saudara masa depannya misalnya sangat terganggu oleh hal-hal yang pengaruh dari kebijakan itu kan sangat sayang gitu, sangat sayang. Jadi kadang-kadang saudara berpikirnya bukan hanya S1 saja ya, Bapak juga dulu sama kuliah itu tidak pernah berpikir sampai S2, S3, bahkan ngajar di perguruan tinggi gitu ya. Jadi mungkin bisa kuliah S1 saja sudah bersyukur kalau dulu tuh. Tapi kan kadang-kadang perjalanan hidup dan usaha orang kan tidak ada yang tahu, nasib orang kan tidak ada yang tahu. Kalau kita sungguh-sungguh serius ya, akhirnya ya Bapak juga tidak kebayang bisa sampai S3, bisa sampai ini kan tidak terpikirkan dari kecil itu ya gitu. Karena bisa sekolah saja sudah bersyukur, kalau dulu tuh mikirnya begitu. Tapi ya kalau perjalanan hidup orang kan sudah ada yang ngatur ya gitu. Ya jadi ini kalau di luar negeri seperti ini ya, mungkin ini ada gambaran jaringan di luar negeri, ada pembangkit, kemudian tegangannya juga ini standarnya ada 230 kP ya atau 230 volt dan sebagainya. Terus di sini juga kalau tidak salah ada subtransmisi ya. Di kita tidak mengenal subtransmisi ya, hanya mungkin transmisinya kita ada transmisi tegangan tinggi dan transmisi tegangan ekstra tinggi ya. Dan itu jadi distribusinya juga tegangannya kita bukan 12 kP atau 12.000 volt ya, tapi 20. Di kita digunakannya itu ada 2 kalau dulu ya. Waktu awal-awal Bapak kuliah itu masih 6 kP dengan 20 kP ya. 20 itu masih baru ya. Karena banyak rugi, drop dan sebagainya. Listrik juga bukan 220 tapi masih ada listrik yang di rumah-rumah tertentu itu atau yang ini 110 dan 220, sehingga kalau beli peralatan listrik kita harus tahu voltase listrik yang di rumah, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Jadi termasuk subtransmisi ini 70. Jadi kalau kita di sini adanya 150 dengan 70 kP ya untuk di transmisi ya. Ada transmisi tegangan ekstra tinggi itu yang di sini ini tuh ada lagi itu 500 kP untuk Jamali ya, Jawa Madura Bali, yang rencana Sumatera juga kan mau terintegrasi dan sebagainya dulu ya, tapi karena jembatannya itu kan nggak jadi kecuali Suramadu ya, dulu PJB pembangkitan Jawa Bali ya, sekarang Jamali Jawa Madura Bali gitu ya. Gitu. Nah untuk yang 150 ada di sekitar kota Bandung ini ya transmisinya. Contoh yang paling dekat itu di Bandung Utara dekat Terminal Ledeng ya. Mudah-mudahan saudara ini 2019 harusnya sudah pernah ke UPI ya. Jadi kalau 2020 kan itu masuk COVID sampai sekarang masih ini kan, jadi mungkin saja ada yang barangkali belum pernah ke UPI gitu ya. Dari 2019 kan masih kondisinya belum COVID ya. Nah nanti di Bandung Selatan itu ada dari 500 kP yang masuk ke Cigareleng. Jadi gate Cigareleng itu di GI-nya 150, suplai dari gardu Bandung Selatan yang ada di daerah Banjaran, kurang lebih
dari Cigarelang itu ya 10 lah, bukan 10 ya, 15 kiloan lah mungkin, 15 kilo ke arah selatan, ke arah Pengalengan. Di sana ada GI gardu yang untuk step up, step down ya, jadi 100 yang 500 kp itu. Yang kalau di Jakarta itu Cinere Gandul ya, mungkin kalau ke timurnya itu bisa nanti kalau ada 2 jalur ya, nanti jalur selatan, jalur utara. Kalau jalur selatan itu nanti ke Banjar ya, ke sana. Kalau jalur utaranya nanti masuk ke Cirebon. Cirebon itu ada Sunyaragi ya, Mandi Rancang, terus ke Semarang, Ungaran gitu ya. Itu yang 500 kp ya. Jadi dulu sempat ada blackout gitu kan, itu juga penyembuhannya, pemulihannya itu ya tidak mudah gitu, harus beberapa waktu yang cukup lama, 2-3 hari lah gitu. 2-3 hari bayangin saja kalau sekian ribu atau gigawatt atau terawatt ya, kali 1 jam saja itu bisa miliaran, triliunan ya, itu PLN rugi itu. Jadi itu sangat, karena kapasitasnya besar. Nah itu nanti ini di posisi transmisi itu tadi di sini ya. Makanya awal itu pembangkitan, kemudian transmisi ya. Kita udah bahas di pertemuan kedua harusnya. Pertemuan pertama kan gambaran tentang kuliah kapsel ya. Pertemuan kedua itu ketiga itu di transmisi, kedua di pembangkit, ketiga transmisi, keempat nanti di distribusi. Distribusi itu di 20 kp ini. Karena distribusi itu ada 2, ada primer dan ada sekunder ya. Jadi distribusi ini ada 2, ada primer dan sekunder. Jadi kalau digambarkan ya, kalau dilihat dari ini, jadi ini ada pembangkit ya, pembangkit, nah, gitu. Kemudian ada ini transmisi, nah ada distribusi. Jadi pembangkit ini seperti ini, nanti di sini ada trafo, kemudian di sini ada seperti ini ya, langsung transmisi, tapi di sini ada juga yang di step up ya, nah, gitu. Nah, nanti di sini ada step down. Nah, baru nanti dari sini bisa ada trafo distribusi ya, kemudian di sini juga bisa distribusi. Nah, kalau posisi GI ini gardu induk ini di sini gardu induk Bandung Utara ini trafo TSD, trafo step down ya. Kalau ini TSU, trafo step up. Nah, nanti ini di pembangkit ya. Ini ada PLTA misalnya, PLTU ya, PLTG, PLTGU dan lain-lain ya gitu. PLTN. Ya, nanti tegangannya ini baru. Nah, biasanya dari sini misalnya seperti tadi 20 kp, tadi ini 70 atau 150 ya kp. Nanti ditransmisikan yang seperti Cirata, Jatiluhur, mungkin step up transmisi yang tadi ya, yang ada di gambar ini. Mana ya? Ya. Nah, ini trafo di sini ada trafo step up ya. Jadi ada trafo step up. Di sini pembangkitan ini berapa lupa, kurang lebih itu 23 atau 20 kp lah tegangan pembangkitnya ya. Kemudian di step up jadi 150, nanti masuk ini sudah dipagar. Ini masuk ke sini tidak boleh, orang pembangkit tidak boleh punya kewenangan. Ini sudah masuk PLN ya. Nanti di sini ini milik pembangkit sampai sini ya areanya. Dan sekarang tahap 2-nya itu sudah 1000 megawatt ini sudah ini. Jadi ini nah dari situ ya. Nah, ini kemudian dari sini ini kan transmisi di sini adalah 70 kp atau 150 ya, bukan dua-duanya tapi ada yang 70, ada yang ini sekarang yang baru itu kan ini ya banyaknya. Kemudian di sini ada juga yang di step up. Contohnya misalnya ini ada di step up nanti yang ini 500 kp ya. kp. Jadi di sini itu ada 2, ada TET tegangan ekstra tinggi dan ada TT tegangan tinggi. Yang ini adalah 500 kp ya.
yang ini adalah 70 kP atau 150 ya. Jadi nah distribusi nanti di sini ada primer ya. Primer ada sekunder ya, sekunder. Yang primer ini kalau dulu ada 6 kP, ada yang 20 kP sekarang ya. Nah, sekundernya kalau dulu tuh ada 110, ada 220 ya. Pol ini. Nah, sama sekarang 380 ya. Ya karena ini 380 itu 220 akar 3 ya, itu tegangan pasang-pasang. Mungkin di rangkaian listrik kan sudah ada. Nanti salah satu implementasinya nanti di sini. Ini yang 500 kP, ini ada step up, ini dari 70 kP ya atau 150 kP, ini step menjadi 500 ya. Nanti dari sini dari 500 ada trapo ya, turun jadi 70 kP atau 150. Nah, Cigareleng itu suplai dari ini GI Bandung Selatan itu contohnya di sini. Ada Garut Bandung Selatan dari sini masuk. Nah, ini trapo step down. Nah, nanti ini GI itu misalnya GI BU ya Bandung Utara atau Cigareleng itu. Nanti dari sini itu tegangan yang 150 kP diturunkan jadi 20 kP. Nah, nanti dari sini baru dikirim ke pusat-pusat beban. Contohnya misalnya ke UPI, misalnya Gurdu UPI ya. UPI ini nanti ini namanya itu ada trapo distribusi ya atau gardu distribusi. Ini biasanya trapo distribusi ini contoh yang gedung baru itu ya, itu trapo distribusi yang mau dipasang itu adalah 1000 kPa, satuannya kPa atau 1 MPa ya. Itu untuk 2 gedung yang baru ya. Jadi ini di UPI itu di JIK MIPA itu ada 1 gardu juga ya. Kemudian di bawah Rektorat Parter itu di sebelah kiri itu ada 1 gardu distribusi dan di EPTK juga pojok selatan timur ya itu ada gardu tembok ya itu gardu distribusi juga. Tapi Bapak nggak tahu kapasitasnya berapa. Biasanya ada yang 520 kPa ya gitu, ada yang 440 gitu kPa dan macam-macam. Tergantung ada yang 300 ya. Itu kalau dulu kan belum secanggih ini, memang itu bangunannya mungkin sudah lebih dari 20-30 tahun ya. Mungkin lebih dari 30 tahun karena zaman Bapak mahasiswa juga itu rata-rata traponya itu kan kuat ya. Berarti itu. Jadi mungkin Bapak saja dari mahasiswa sampai sekarang bisa 30 tahunan. Dulu itu gardunya masih tetap di situ ya. Nah, ini gambarannya. Jadi ini yang kita bahas tadi itu yang hijau ya. Itulah ya. Ya, oke. Ya, jadi ini yang pembangkit ya, pertemuan kedua, mungkin ini pertemuan yang ketiga, nanti yang keempat ya, nanti kelima baru kita yang kelima itu bicara tentang mesin listrik ya. Nah, ini walaupun saudara komunikasi data dan sebagainya AOT itu intinya adalah menggerakkan mesin ya, seperti robot dan sebagainya juga intinya menggerakkan mesin. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya gitu kan? Jadi mengoperasikannya itu kan nanti bisa secara manual ya gitu kan. Jadi operasinya itu kan secara manual gitu ya. Kemudian ada semi otomatis ya, otomatis. Kemudian dengan otomatis ya. Otomatis ini kan bisa macam-macam media sensor, ini biasanya pakai sensor ya. Nah, gitu. Kalau manual ya contohnya misalnya salah satu contoh aplikasi manual itu kan misalnya buka tutup pintu ya, pintu gerbang misalnya. Nah, ini kan bisa manual. Jadi kalau ada tamu kayak satpam di pabrik misalnya ya, itu kan buka, nanti kalau ada tamu, ada mobil mau masuk, buka pintunya, pagar, buka, nanti udah masuk, tutup lagi gitu kan. Nah, ada yang semi otomatis. Nah, kalau ini kan secara langsung lah misalnya. Langsung itu misalnya satpam ya gitu. Buka tutup pintu gerbang pabrik misalnya gitulah gitu. Ya pabrik lebih cenderung
Kalau pabrik kan agak besar karena nggak terlalu ini ya. Kalau semi otomatis, nah ini bisa saja buka tutup ya, buka tutup pintu misalnya gerbang gitu dengan apa? Dengan tombol gitu ya. Jadi nggak perlu keluar gitu, tapi tombolnya nanti ada tombol on, ada tombol off misalnya. Off itu kalau ini misalnya on itu buka misalnya ya. Kalau ini berarti tutup misalnya kan gitu. Ada yang kebayang ini pakai apa ini biasanya operasinya? Jadi kan kalau buka misalnya ada pintu gerbang, ada tutupnya misalnya atau satu ya ini kan gitu kan gitu. Nanti ada relnya, nanti kalau ini buka ke sini misalnya buka, kalau tutup kan nanti balikin lagi ke sini. Ini biasanya pakai misalnya kalau ini forward ya, nah, ini reverse. Nah, itu seharusnya bisa dipraktekkan ya. Malah dulu Bapak ngajar di instalasi tenaga di D3 itu ada prakteknya ya. Jadi bisa mempraktekkan ini gitu. Nah, kemudian ada nih dengan sensor ya contohnya itu kan ya buka tutup ya. Tutup pintu misalnya ya jangan pabrik ini mah bank misalnya kan gitu. Kan kalau bank atau ya bank lah misalnya ini. Ini biasanya pakai apa ini? Pakai sensor ya. Sensornya apa? Sensornya itu bisa dengan inframerah ya, infrared ya. Dan infrared itu kan nanti ada pasif ya, ada aktif ya. Nah, aktif itu nanti gabungan juga misalnya dengan gerak gitu ya, gitu. Jaga dan inframerah itu biasanya dan seterusnya dan lain-lain gitu ya. Tuh Bapak dulu di perusahaan pernah juga nangani masalah begini gitu ya. Itu sebelum tahun 2000 malah. Tahun 2000 Bapak sudah nangani begini gitu. Cuma keburu kuliah dan seterusnya ya jadi akhirnya kan dulu sempat di perusahaan ya gitu. Mungkin kalau keluar jadi dosen dulu nggak ketemu saudara ya, barangkali ketemunya mungkin di perusahaan atau di mana gitu. Dulu sempat mau keluar ya dari dosen itu karena dulu pegawai negeri kan ya kayak begitulah mungkin masa waktu muda kan biasanya orientasinya macam-macam gitu ya. Jadi ya seperti saudara mungkin mikirnya pengen cari gaji yang besar gitu kan seperti itu. Tapi mungkin karena orang tua melarang luar saja ya dari dosen jadi ya itu diantaranya mesin operasinya itu nanti begini. Nah ini harus saudara pahami. Nah nanti saudara komunikasi data itu ya bisa di sini gitu ya. Telkom itu atau nanti elektronika industrinya ada telekomunikasinya saudara harus di sini. Bagaimana sensornya, bagaimana nanti di sana itu ada SCADA ya, Supervisory Control and Data Acquisition. Itu kan sebenarnya data. Nah data di sini ya supervisory ya control and data acquisition ya gitu. Jadi ini kan ada data itu adalah kaitannya dengan komunikasi data. Nah nggak apa-apa lah, ini namanya mata kuliah umum yang arah ke aplikasi. Ada yang tahu komunikasi data itu dalam bentuk apa saja? Nah, itu yang paling penting kan sekarang dengan IoT dan sebagainya. Termasuk nanti di listrik juga kan ada di situ. Di komunikasi jaringan SCADA itu di distribusi, di transmisi, sekarang sudah terintegrasi ya. Termasuk nanti di control room nanti di ini juga di apa? Di pembangkit ini mana ya? Nah, kalau ini kan masih pakai pola lama ini. Sebenarnya Bapak kalau sudah normal ya, pengen melihat PLTA yang ada di Jati Gede itu. Ada PLTA yang produk baru, pengen tahu sistem instrumentasinya itu seperti apa gitu ya. Jadi karena kemarin dibangun itu untuk 100 megawatt ya, 100 megawatt satu unit pembangkit. Kalau ini kan ada 4, masing-masing 2,5 megawatt jadi total 10 ya. Nah, di depannya itu sebelum masuk ke sini itu ada pembangkit yang baru yang lagi dibangun.
Kalau ini di step up-nya di transmisinya yang di belakang ini 70 kp ya. Ini masih sekarang masih 70 kp. Gitu 70 kp. Dan ini yang 2,5 jadi 10 megawatt, tapi ini buatan tahun 1937 mungkin ya. Jadi itu bayangin sudah hampir 1 abad ya. Itu kan sekarang 22 ya. Jadi kurang lebih 15 tahun lagi itu 1 abad. Tapi masih bagus. Nah, itu hebatnya orang Indonesia ini masih untuk mensuplai ya, kalau ambil saja efisiensinya 8 ya. 8 megawatt itu 8.000 kilo ya. Kalau satu konsumen 1 kilo misalnya 900 PA ya, itu kan bisa 8.000 ya. 8.000 konsumen gitu. Bisa melayani dengan ini untuk suplai listriknya. Jadi itu bisa bagus. Ya, ini masuk ke dalam Indonesia Power ya, karena grupnya Saguling, ini kelompok Saguling ya. Jadi Saguling itu masuk Indonesia Power, termasuk yang Kamojang ya. Kalau Cirata itu sudah PJB ya. PJB. Ya, ini control room-nya ini ya. Ada di control room yang kalau ini sudah di ini. Oh, di Cirebon Electric Power ya, di Cirebon Electric Power. Jadi ada control room-nya. Ini yang Jatiluhur ya, Jatiluhur ini PLTA Jatiluhur juga ini sudah lama. Mana? Ini sudah di Cirebon Electric Power. Nah ini nanti di sini tuh ini salah satu panel yang ini ya. Jadi ini bisa mengatur, mengendalikan, ini adalah PDU atau ya PDU itu Video Display Unit ya, ya di control room. Jadi nanti semua bisa diatur, termasuk ini tuh ada sensor-sensor yang bisa mengkalibrasi nanti masuk di sini gitu ya. Karena ini ada air ya, untuk macam-macam penggunaan airnya. Kemudian ini ada tutupnya ini karena serbuk batu bara yang dari sana, dari Tongkang ya, tengah laut itu kan ada kapal tongkangnya, dibuka di sana, nanti sini tuh pakai conveyor. Barang yang conveyornya sebenarnya ini kan gitu. Ini masuk di Elin ya. Dan ini salah satu turbin dan generator yang 600 hampir 700 megawatt ya. Ini dulu kita masih bisa masuk. Itu tahun berapa ya? Ini kemarin kita nggak bisa boleh masuk ya. Ini 2015 yang dulu, 2015 terus hampir tiap tahun ya, karena di sana tren teknologinya cukup bagus ya untuk ininya itu. Ya. Nah ini yang transmisi 150 nih di Cirebon Electric Power, kita bisa cek ya di situ. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung saja ya. Kemudian di sini ada pengertian Bapak kira ini SUTS, saluran udara tegangan tinggi ya, transmisi kita masih pakai saluran udara ya, pakai kawat terbuka ya, atau kawat telanjang katanya istilahnya gitu. Dan ini kalau seperti ini biasanya ada transmisi ya, tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi. Tapi kalau tegangan ekstra tinggi itu bisa lebih ini lagi ya. Nah ini bisa ekstra tinggi biasanya. Ekstra tinggi itu bandelnya bisa banyak, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Ini 4 bandelnya ya. Jadi bandelnya itu ada 4. Nah kalau yang ini biasanya ini yang ini masih transmisi ya, kadang-kadang transmisi 150. Tapi kalau sudah banyak kayak begini, ini yang 500 kp ya. Ini bisa saja yang ini transmisi ya 150, yang ini bisa 500 kp. Nah kemarin kan kasus itu membuat transmitter untuk ini ya, stasiun relay yang di Papua itu, yang kemarin ada yang meninggal diserang itu kan di situ. Jadi kalau itu beda. Tapi nanti saudara tidak menuntut kemungkinan juga ya, tantangan kerja lulus menangani membangun tower seperti ini. Itu, dan itu masuk hutan mungkin ya. Kalau di Indonesia mungkin artinya sedikit ya hutannya sudah tinggal. Tapi kalau di luar Jawa kan masih banyak, dan itu mungkin pekerjaan dan tantangan saudara itu cukup besar ya di sana.
Jadi itu untuk transmisi ya. Kemudian di samping itu juga di sini kan ada, nah dari atas ke sini ini ada isolator, ya. Ada isolator. Ini juga ada isolator. Ini juga ada macam-macam cara pemasangannya ya. Ada yang di jumper, misalnya pinggir, ada yang ke bawah digantung. Nah sebenarnya di sini, nah seperti ini. Ini kan ada isolator yang breakdown-nya itu kan dari titik ini ke sampai kawat penghantar itu ya, kalau misal 150 kP berarti ada 4 piringan ya, berarti kan ini masing-masing minimal 40 ya. Kalau 40 160, jadi harus lebih besar dari tegangan tembus dari saluran transmisi yang digunakan. Jadi memang tegangannya tinggi, alat pengaman, proteksi dan sebagainya makin tinggi juga. Hanya arusnya mungkin makin kecil. Nah, arus makin kecil nanti rugi-rugi tegangan, rugi-rugi daya. Kalau rugi tegangan kan I kali Z ya. Jadi kalau I-nya kecil ya P-nya kan akan kecil itu dengan Z yang sama. Nanti kalau dayanya akan lebih besar lagi, itu akan dikuadratkan. Kalau I-nya 2 kali lipat berarti 4 kali lipat ruginya. Tapi kalau I-nya setengahnya berarti 1/4 nanti ruginya. Itu. Makanya kan I kuadrat R. Jadi kalau I-nya adalah setengah lebih kecil, berarti kan kalau dikuadratkan daya yang hilangnya 1/4 gitu ya. Jadi itu. Ini barangkali gambaran. Nah, untuk ini juga untuk saluran kabelnya ya atau kawat transmisinya ini dipilih. Ini ada namanya stranded ya. Strandednya nanti macam-macam jumlahnya gitu. Tapi ini biasanya ada dipilin seperti ini gitu ya. Dan ada lubang-lubang ya, walaupun ada isolasi ya, tapi ini kan sebenarnya menyatu gitu ya. Biasanya ada pelindung gitu. Ada yang tahu fungsi kenapa ini enggak pejal saja, misal kawatnya bulat gitu? Yang tahu? Mungkin sudah dibelajar di material teknik elektro ya gitu. Biar lebih fleksibel mungkin Pak. Lebih fleksibel katanya Kalau gitu. satu Ada lagi yang itu lain? nanti langsung patah kalau ada gangguan. Mak, siapa tadi jawab? Yusril Nurhikam Pak. Ya, Yusril. Fleksibel katanya gitu. Jadi biar fleksibel, nanti bahan itu kan ada yang tembaga, ada aluminium, ada alloy ya, campuran dan sebagainya gitu ya. Gitu. Ada yang lain jawabannya apa? Izin mencoba menjawab, Pak. Ya, Fikri, gimana Fikri? Kalau menurut saya kan aliran listrik itu kan mengalir di pinggiran itunya ya Pak ya, pinggiran pada luas penambang sama bulat gitu kan, di sekitar Gimana? Biar lebih banyak penambangnya Pak, istilahnya aliran arusnya lebih lancar gitu. Soalnya kan mengalirnya kan di sekitar pinggiran luas penambang ya kan Pak? Ya, katanya itu yang tadi Yusril itu biar apa? Fleksibel. Fleksibel. Ya, terus kalau ini alirannya di pinggir katanya gitu ya. Yang lain? Ada lagi yang lain barangkali boleh gitu, ya kan? Nanti ada partisipasi. Nah itu ada harusnya kan ada Bu Budi yang atau Pak Wawan mungkin belajar nanti material ya. Nanti material kan bisa dari tahanan jenis ya gitu atau hambatan gitu. Ada daya hantar jenis, daya tahanan jenis. Kalau tahanan jenis berarti kalau tahanan jenis makin besar kan berarti daya hantarnya makin kecil ya, kebalikan kan. Jadi conductivity dan resistivity gitu ya kan gitu. Nah itu sebenarnya intinya di situ. Kita kalau bahan itu kita material itu ya biasanya nanti saudara itu hanya 3 bahan itu. Yang saudara pelajari apa coba bahan itu biasanya? Yang berkaitan dengan listrik ya, elektron itu kan gitu. Yang mengantarkan listrik gitu ya. Itu apa disebutnya? Tembaga. Konduktor Pak.
Konduktor. Konduktor ya, nanti jenisnya kan apa, tembaga atau aluminium atau apa kan barangnya, tapi namanya itu konduktor. Setelah itu ada apa lagi? Isolator mungkin Pak. Isolator. Nah itu ya, nanti jadi kalau konduktor itu mengantarkan listrik, kalau isolator berarti menghambat kan gitu ya. Makanya itu kan nanti ada seperti tadi ya Bapak katakan gambarkan yang ini ya. Nah, ini tuh penghambat gitu, jangan sampai nanti dia listriknya masuk ke tiang-tiang ke tanah gitu, nanti itu bisa berbahaya, nanti listriknya masuk semua ke tanah dan itu berbahaya, nanti ada makhluk hidup dan sebagainya. Makanya ini juga harus hati-hati ya. Dan Bapak pesan kalau saudara nangani pekerjaan, jangan hanya mengambil keuntungan sesaat gitu ya. Jadi saudara harus punya idealisme. Insya Allah nanti rezeki itu nggak akan berkurang kalau saudara betul-betul punya idealisme. Jangan sampai nanti mengorbankan demi mengambil keuntungan pribadi atau perusahaan gitu. Pokoknya betul-betul saudara orang teknik ya, itu jadi harus bisa punya idealisme agar bisa ideal gitu. Jangan sampai terus terang saja ya, Bapak lihat jalan tol aja misalnya dengan tetangga kita di Malaysia dengan kita, padahal yang buat orang kita misalnya di sana jauh lebih bagus dibandingkan dengan di kita, itu sedih sebenarnya. Terus terang saja kita. Orang kita buat di negara lain bisa bagus, kenapa buat di negara sendiri bongkar pasang terus gitu ya, bisa seperti itu. Jadi nanti seperti itu. Jadi saudara harus punya idealisme dan pemimpin ini jangan berpikir tentang pemimpin itu jabatan dan uang, tapi karya apa yang bisa saudara berikan supaya diingat, itu sebenarnya yang paling utama. Dan insya Allah nanti saudara nggak akan kurang rezeki itu Bapak jamin ya. Itu kalau saudara bermanfaat untuk orang banyak itu pasti rezeki saudara nggak akan susah gitu. Jadi ini Bapak pesan karena tidak menutup kemungkinan saudara juga nanti ke depan pada masa yang akan datang tuh ada punya posisi-posisi tertentu. Kemudian yang ketiga apa? Selain konduktor, isolator apa lagi? Kalau isolator kan menghambat, kalau konduktor mengantarkan, terus apa lagi? Nah, sekarang itu yang paling penting itu yang itu. Sekarang itu saudara Semikonduktor bukan Pak? Hah? Apa? Semikonduktor. Ya, Raffi ya, Rafli Atarik ya. Rafli Atarik sudah belum tadi. Ya. Ya, Bapak sih sambil Rafli Atarik. Nah, Rafli Atarik oke ya. Ya, betul. Jadi kan ada menghantarkan, ada menghambat. Nah, kemudian yang sekarang ngetren itu ya, semuanya itu bisa menghambat, bisa menghantarkan sesuai kebutuhan. Ya itu namanya itu kan semikonduktor. Tapi semi itu bukan berarti setengah, karena dengan dengan berbagai teknologi yang sekarang itu namanya semikonduktor. Sebenarnya bisa saja kalau isolatornya protes namanya jadi semi isolator, boleh juga gitu ya. Jadi kalau isolatornya protes kan kenapa kok namanya semikonduktor gitu kan gitu. Jadi nah itu sekarang dengan dioda itulah gitu. Dioda itu salah satu dioda yang macam-macam ya. Nanti ada transistor, ada Zener, ada triacid, DAC dan seterusnya. Nah, itu yang mengatur termasuk nanti saudara komunikasi juga pakai IoT itu yaitu. Contoh yang penerapan kecil ya, misalnya wiper di mobil ya. Kalau motor kan nggak ada wipernya ya. Mobil itu kan saudara mungkin bisa juga dengan manual, bisa dengan mekanik ya, bisa juga nanti dengan elektronik gitu. Elektroniknya pakai semi itu. Kan wiper itu speednya bisa macam-macam. Bisa ada yang pelan, ada yang agak kenceng, ada yang kenceng sekali, dan itu bisa saudara step. Nah itu, jadi itu termasuk sebenarnya nanti kalau saudara komunikasi juga kan pulsa saudara itu ya atau kuota saudara itu juga sebenarnya itu ada pembatasan interval tertentu pada frekuensi data tertentu ya. Itu sengaja Bapak beri gambaran semua global ya karena ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, dan itu saudara dituntut harus bisa menjawab gitu ya, harus bisa menjawab kalau ditanya gitu ya, kalau ditanya itu. Nah tadi ya
mana itu mesin listrik juga belum ya. Kemudian, nah berkaitan nanti dengan data ini supaya jangan sampai lupa. Nah ini orang Telkom harus bisa menjawab sebenarnya. Belum lagi nanti ada satuan data ya. Data itu apa gitu. Terus bagaimana kapasitas data dan seharusnya jangan sampai nanti mau sidang sarjana orang Telkom ditanya itu nggak bisa gitu. Jadi nanti harus ini. Jadi data itu dalam bentuk apa biasanya realnya, saudara? Ada yang tahu? Serial paralel, Pak. Kalau serial paralel kan sistem pemasangan di jaringan atau di realnya ya. Sekarang biasanya saudara data itu kan saudara punya HP tuh. Bapak tanya aja HP. Data yang dihasilkan dari HP itu apa gitu? Itu kan orang Telkom tuh. Sinyal mungkin, Pak? Hah? Sinyal. Ya sinyal kan itu sinyal itu kan sebenarnya media, salah satu media transmisinya. Sekarang Bapak tanya, dalam komunikasi data itu apa sebenarnya yang dihasilkan dari data itu? Informasi, Pak. Informasi. Ya, nanti informasi kan seperti ini aja. Kita tuh lagi melakukan komunikasi data ini sebenarnya. Ngajari ini komunikasi data. Mungkin hanya dengan suara saja tanpa gambar, datanya akan beda kuotanya ya. Misalnya atau gambar saja suaranya nggak ada, itu akan beda. Kalau Bapak dulu tahun 93 bikin komunikasi seperti ini itu ada 2 saluran telepon ya. Satu untuk data video, yang satu untuk telepon gambar, yang satu untuk komunikasi. Itu nggak bisa satu saluran kalau dulu ya. Kalau sekarang kan teknologi udah beda. Sekarang yang tampil dari saudara dalam komunikasi itu, ya komunikasi data itu apa? Yang pertama bisa teks ya atau tulisan, ya kan? Itu enggak? Saudara WA, Ya, Pak. terus setelah itu apa? Gambar, Pak. Gambar. Gambar, ya kan? Video, suara. Ada gambar, Nah, video, suara. Ada video. Suara, Pak. Nah, baru nanti apa audio video itu gabungan kan ini. Jadi Ya, Pak. audio video itu makanya ada jurusan audio video itu ya. Dan mungkin nanti ke depan itu bisa berkembang dan lain-lain. Tapi yang sekarang teks ya. Dulu kita hanya SMS misalnya ya. Sekarang pakai WA. WA juga tidak langsung secanggih sekarang ya, saudara. Itu dulu terbatas, gambar tertentu, kalau video nggak bisa, misalnya lama-lama gitu. Nah, sekarang gambar. Nah, data ini mungkin datanya masih lebih kecil. Ini akan lebih besar ya dibandingkan ini. Ini akan lebih besar lagi ya dengan video. Ini kan gerak, walaupun dengan audio video ini akan jauh lebih besar lagi gitu ya. Nah, dan seterusnya dan macam-macam. Nah, ini yang saudara tampilkan itu kan sebenarnya ini gitu. Komunikasi data yang saudara lakukan itu ada dalam bentuk tulisan, gambar, video ya, dan gambar dan video ya itu kan ada suara, ada audio ya, ada gambar, ini audio dulu, audio ya. Baru nanti di ini audio video. Jadi ada saja kan gambar tanpa suara kan bisa, ada suara tanpa gambar bisa, kan itu ada direkam itu kan biasanya. Ada audio video dan lain-lain. Nah, ini nanti saudara kena apa? Yang ini lebih kecil datanya dibandingkan ini lebih kecil daripada ini lebih kecil. Itu harus bisa dijelaskan. Nanti bisa dibuktikan, bisa diukur, bisa dibandingkan. Itu ada bisa. Nah, ini seperti ini kan sekadar itu sebenarnya di sini ada telecontrolling ya. Nah, apa? Kita mengeceknya dengan jarak jauh. Terus ada operating ya. Nah, nanti kalau saudara menjalankan sesuatu nggak perlu datang ke sana, tinggal cukup misalnya pakai kode atau pijit tertentu kan itu bisa. Kemudian ada apa? Telemetering misalnya ya. Jadi kita bisa melakukan pengukuran dan sebagainya, itu bisa jarak jauh dan lain-lain. Nah ini nanti komunikasi itu, jadi saudara jangan berpikiran sempit. Kalau sudah kerja di lapangan,
itu saudara bukan hanya bidang elektro, listrik, telekomunikasi, elektronika, industri kontrol dan sebagainya yang tahu. Kadang-kadang nanti saudara mau menjadi supervisor atau manajer ya, harus tahu tentang mechanical, harus tahu tentang sipil, harus tahu tentang arsitek, harus tahu tentang hukum. Itu kalau sudah kebijakan itu ya harus lebih general gitu ya. Makanya di sana kita kan harus siap untuk beradaptasi ya. Nah, sebenarnya nanti masih ada, kita akan dibahas nanti ini di pertemuan kelima itu mesin listrik. Nah, mau robot, mau apapun ya, saudara nanti pada dasarnya ini mesin listrik. Nah, mesin listrik itu apa? Mesin listrik ya, mesin listrik itu sebenarnya secara garis besarnya ada 3. Bapak ambil apa coba ada yang tahu mesin listrik? Trapo, generator, sama motor. Generator, Pak. Ya, jadi pertama penghasil listrik dulu generator ya. Tanpa generator nggak mungkin ada trapo, nggak mungkin ada motor. Ini adalah penghasil listrik dari mekanik ya ke listrik ya, menghasilkan, mengubah energi mekanik atau daya mekanik menjadi energi daya listrik ya. Kemudian setelah itu baru di sini ada motor. Nah, motor ini kebalikannya, jadi ada listrik menjadi mekanik atau gerak. Mekanik. Nah, gitu, atau gerak. Sehingga robot-robot itu pasti ada motornya, jenis motornya ada stepper, ada macam-macam lah gitu motor-motor. Geraknya ada berapa derajat, ada yang misalnya 90 derajat, 45 derajat, 180 derajat, ada yang 360 derajat dan macam-macam. Itu kan nanti itu tidak menutup kemungkinan saudara akan menghadapi industri itu yang sekarang sudah berkembang, ke depan akan lebih berkembang lagi. Ya nanti baru yang ini kan ada kita juga transformator. Ya transformator itu jangan dikira melihat untuk yang itu saja ya, yang ada di listrik. Ini trapo itu bisa banyak. Jadi nanti untuk tenaga ya. Kemudian ada juga untuk frekuensi. Ya, kemudian untuk arus. Kemudian ada instrumen ya. Instrumen itu nanti di sini ada PT, potensial transformer, PT dan CT ya. Jadi di sini current transformer, trapo arus, biasanya ini trapo tegangan. Karena kalau untuk mengukur arus dan tegangan itu kan harus ada lilitan, kalau lilitannya putus ya nggak berfungsi alat itu. Dan lain-lain, ya banyak ini. Termasuk trapo AP, audio video ya. Saudara main di frekuensi kan kalau di radio itu ada SW, ada AM misalnya, atau ada FM. Kemudian ada sekarang itu kan untuk yang radio kan ada PHF ya. Nah, dulu kan ada PHF, ada UHF ya gitu. Ultra high frequency, ada very high frequency dan seterusnya. Nanti di sini kan ada kaitannya nanti kalau saudara melihat siaran radio atau TV itu pasti ada gelombangnya di gelombang channel berapa, di frekuensi berapa. Itu akan tahu. Jadi nanti di sini karena ada juga lulusan kita kerjanya itu di trapo transmitter gitu ya, bisa juga. Di radio TV itu kan ada trapo IT dan OT ya. Dari input transformer ada output transformer, input transformer dan output transformer. Jadi itu juga banyak. Ada trapolas, bagaimana membuat trapolas, kemudian membuat trapo misalnya pemotong bahan-bahan yang lunak itu ya seperti busa dan sebagainya itu kan harus pakai pemanas dan sebagainya, dan itu harusnya saudara minimal tahu konsepnya dan bahkan kalau yang hobi bisa mempraktekkan dan bisa hidup gitu ya, seperti itu. Ya itu sebenarnya gambaran secara elektro itu totalnya seperti itu ya. Jadi gambaran materinya, materi di secara global di elektro itu ya tidak sempit gitu ya. Itu banyak luas sekali dan implementasinya juga cukup banyak ya. Itu jadi jangan saudara alergi dengan saya misalnya orang listrik tidak perlu tahu telkom atau orang telkom tidak tahu
listrik nanti di lapangan mah tidak bisa gitu. Ya mumpung sekarang ada kesempatan belajar sebanyak-banyaknya gitu. Dengan ilmu banyak ya insya Allah nanti hidupnya tidak akan susah ya gitu. Itu Bapak yakin begitu. Jadi kalau saudara lulus juga tetaplah aus dengan ilmu gitu ya. Tetap aus dengan ilmu. Bapak juga pede itu setelah kerja di industri ya, di perusahaan, ternyata kan ilmu kita bisa terpakai. Lama-lama ya bisa percaya diri dan berkembang akhirnya begitu. Dan ya sekarang mungkin saat ini ya teknologi kan kita harus selalu ikuti ya dengan teknologi yang saat ini ada, dan ke depan bahkan bila perlu ya saudara bisa menciptakan sesuatu yang asalnya dengan coba-coba ya, tidak ada orang yang kadang-kadang niat begini langsung begitu, tapi kadang-kadang awalnya dengan coba-coba dan seperti tidak yakin, tapi akhirnya dengan kaidah tertentu, ilmu-ilmu yang saudara peroleh dengan cara tertentu, akhirnya bisa menemukan sesuatu. Ya itu, dan ini ya kembali ke sini. Jadi tadi kan ada yang fleksibel, kemudian ininya di pinggir-pinggir. Nah kalau saudara pernah buat trapo, udah pernah belum? Belum ya? Belum, Pak. Nah itu Belum, Pak. trapo itu yang penting konsep teorinya ya, konsep teorinya itu jadi merencanakan saya mau berapa ampere nih trapo ini dengan tegangan sekian, jadi kapasitas traponya kan bisa sekian PA ya, ampernya tahu, tegangan sekian, ada kan P kali I kan berarti PA ya, itu kapasitasnya. Jadi itu harus tahu trapo biasanya kapasitas dengan tegangan berapa, nanti arusnya akan berapa, dayanya berapa gitu. Nanti biasanya itu lilitan primer dan sekunder itu kan tidak disambung ya, hanya ditumpuk saja. Dan setiap tumpukan itu ada namanya isolasi ya. Isolasinya isolasi yang seperti ada kertas minyak dan sebagainya. Nanti setelah jadi itu nanti dicelup dengan lak gitu ya. Lak itu kayak semacam larutan yang itu bisa berfungsi untuk perekat dan sekaligus sebagai pendingin gitu. Itu jadi tidak bulat begitu saja tapi dilapis. Nah, mungkin ini juga sama ininya. Dan kalau saudara tahu ada dikenal dengan arus pusar atau eddy current. Tahu nggak eddy current? Pernah nggak? Nah, itu harusnya dibahas juga di material itu ya, ada arus eddy current itu yang tadi itu arus yang kalau lilitan ini dikasih listrik ya, arus elektron akan mengalir dan ini akan panas, ya kan? Kalau tidak percaya, saudara coba misalnya ya itu nanti ini kan akan panas, beban makin besar itu makin panas, gitu ya. Itu kan rugi-rugi. Nah supaya nanti panas itu bisa teredam ya, makanya kalau ada mikroprosesor apa di laptop atau apa itu kan biasanya ada fan pendingin ya, itu kan pendingin. Itu perlu ada sirkulasi udara sehingga sirkulasi udara itulah yang bisa yang panasnya itu mengurangi jadi dingin. Kalau terlalu banyak panas, nanti listrik yang dialirkan itu banyak diubah menjadi energi panas gitu. Makanya kalau saudara punya listrik yang itu panas ya, dengan yang dingin itu akan boros yang panas. Karena pengubahan listriknya tidak secara sempurna berubah dari listrik menjadi cahaya ya atau sinar gitu ya. Tapi ada juga rugi-ruginya yang berubah menjadi panas. Padahal lampu kan saudara tidak butuh panasnya, tapi terangnya gitu. Nah di situ penelitian itu perlu di situ. Jadi di sini ada sirkulasi udara inilah sebagai pendingin gitu ya, pendingin. Jadi rongga-rongga ini itu sebenarnya bisa saja kalau saudara misalnya pengen membuktikan, coba bandingkan misalnya yang pejal ya penuh seperti NYM lah gitu ya. NYM dengan yang misalnya yang berserat NYY misal kabel itu. Ya, dengan diameter yang sama, kasih beban yang sama, coba ukur misalnya nanti itu nanti dari bagian input dengan outputnya ya atau bagian pengirim dan bagian penerimanya itu nanti ada kerugian atau tegangannya mana yang lebih drop ya gitu. Itu bisa dibuktikan itu sebenarnya. Hanya memang perlu waktu kan gitu ya, itu saja masalahnya gitu. Jadi itu bisa saja buktikan kalau punya waktu. Jadi dengan rongga-rongga ini ada semacam sirkulasi udara yang bisa berfungsi sebagai pendingin ya. Bayangin dengan ribuan
watt ya, atau megawatt atau terawatt, itu kan listrik disalurkan itu kan pasti panas ya, itu panas, dan itu perlu ada sirkulasi di dalamnya, karena kalau dari luar kan bisa terbuka ya, biasanya udah terbuka ada sirkulasi, tapi di dalam ini kan sebenarnya perlu juga ada semacam pendingin yang sirkulasi akibat dari panas yang keluar dari pengantar itu sebenarnya di situ. Ya, itu jadi fungsi SUTT menyalurkan, dan daya antarnya juga ini. Nah, ini biasanya banyaknya itu 70 kP dan 150 ya di Indonesia. SUTT dimanfaatkan untuk menyalurkan itu saluran udara tegangan tinggi. Kita SUTT itu banyaknya pakai udara tegangan tinggi ya. Sehingga kalau di kota-kota besar itu biasanya jarang di lewat kotanya. Kayak di kota Bandung mungkin kan tidak, mungkin ada beberapa ya, seperti di daerah mana itu Arca Manik itu kan ada apa transmisi tegangan tinggi, mungkin untuk daerah-daerah tertentu yang dulunya mungkin masih nggak banyak penduduk ya, jadi itu kan karena berkembang dan bertambah terus, akhirnya kan yang tanah kosong jadi rumah dan sebagainya. Jadi ini untuk transmisi 70 kP dan 150. Nah, biasanya di kota-kota di tengah kotanya itu yang transmisinya itu pakai kabel ya. Kayak di UPI kan tidak ada yang 20 kP ini bergelantungan di atas gitu ya, pakai SUTM lah, saluran udara tegangan menengah misalnya itu. Nanti biasanya yang 20 kP ini masuk, kecuali di pinggir-pinggir kota ya pakai ini, karena sangat berbahaya kalau di bawah tanah ya. Kalau di bawah tanah kan perhatiannya agak ini terus jauh. Kadang-kadang penduduknya misalnya ada perumahan sedikit, ya, biasanya ini pakai satu gardu cantol ya, distribusi cantol. Kadang-kadang kalau daerahnya sedikit ini pakai satu pasa, jadi ngambil dari satu pasa saja masuk ke sini. Nanti di sini ada keluar netralnya nanti di sini. Netral dengan pasanya masuk ke rumah yang 220 ya gitu. Jadi itu barangkali gambaran untuk yang transmisi ya, sekaligus dengan distribusi nih materinya. Itu ya. Ya ini fungsinya 100, kemudian ini juga sama ya. Dan nah ini mungkin barangkali ini gambaran saja ya, gambaran penyaluran yang ada. Hampir sama lah intinya, listrik kita ya seperti ini, pembangkit, nanti ada gardu step up, nanti masuk ke sini. Nah, ini transmisi, saluran transmisi udara ya. Nanti dari sini ada GI ya, misalnya seperti ini di Bandung Utara misalnya. Bandung Utara itu untuk melayani mana? Antara Bandung Utara sampai Braga pusatnya ya. Itu Braga itu ada GH ya. Karena Bapak dulu ya waktu S1 juga penelitian banyak ke lapangan. Kalau dulu kan kita elektor tuh masih sedikit ya, dan banyak yang nggak mau jadi dosen itu banyak sekali, karena dulu elektro itu kerjanya relatif mudah, mau di mana-mana biasanya butuh gitu ya. Gitu. Jadi itu yang penelitian juga ya sangat sedikit lah gitu. Masuknya juga lumayan rada ini dulu, agak ketat lah gitu ya. Jadi ini ada gambarannya seperti ini, ada saluran tegangan menengah. Nanti kalau di kampung-kampung atau pinggir-pinggir kota, ini masih tegangan menengah, itu hati-hati ya. Jadi tegangannya itu cukup besar, kalau sekarang sudah 20 kP ya. Kalau dulu kan masih 6 kP. Ya sebenarnya jangankan kilovolt ya, yang 220 juga berbahaya gitu. Jadi saudara hati-hati. Makanya kalau membangun juga, masang itu kan hati-hati kalau rumah bertingkat ya, kalau ada saluran transmisi atau saluran tegang SUTM lah, saluran udara tegangan menengah, itu hati-hati juga. Nah ini seperti trapo tiang ini seperti ini, trapo tiang mungkin untuk melayani yang nanti dari sini masuk ke sini, dari sini baru masuk. Nggak mungkin di rumah itu tegangannya 220 ya, itu biasanya. Kecuali di pabrik atau di PTDI lah, misalnya IPTN atau DDI itu, memang suplai dari PLN dulu itu ya 20 kP ya, karena mereka punya pembangkit namanya itu powerhouse ya. Tapi sekarang sudah PH1, PH2 ya. Nah itu akan lebih baik juga kalau saudara berminat misalnya PI di situ kan bisa menggali. Karena sumbernya itu pembangkitannya dari distribusi langsung ke distribusi mereka internnya. Dan tegangannya agak sedikit berbeda, dan peralatan traponya itu
lebih canggih dibandingkan dengan trafo-trafo PLN. Pendinginnya pakai ventilator, pakai AC atau fan cooler ya gitu. Jadi tidak pakai minyak itu biasanya. Dan dulu trafonya trafo cast resin dry ya gitu, jadi trafo kering. Itu adanya dipindah di PT Inti, dulu itu di PT DI waktu zaman ya almarhum Menristek ya dulu, Menristek. Termasuk PT PAL Surabaya, kemudian di Krakatau Steel ya dulu itu. Dulu kan satu kawasan itu. Nah itu ini jaringan transmisi Bapak kira sama ya. Kemudian ini juga sama sistem tenaga listrik, hanya beda versi-versi saja. Jadi ini bisa digunakan juga nanti saudara untuk, nah ini kan pembangkit, kemudian ini yang macam-macamnya lebih detail lagi ya. Jadi nggak apa-apa ini biar banyak wawasan ilmu saudara ya. Jadi dia ada SUTET 500, saluran udara tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan tinggi itu 150, ada saluran kabel tegangan tinggi. Kabel itu tidak mesti di tanah saja ya, tapi bisa juga di udara gitu. Tegangan menengah kan bisa tidak hanya di tanah saja, bisa juga kabel dipasang di udara gitu ya. Jadi itu biasa. Jadi ada saluran udara tegangan tinggi 70 kP ya gitu. Jadi itu karena kalau di bawah tanah kan memang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nanti kalau emang rapi, tapi kalau terjadi gangguan pakai kabel itu mendeteksi gangguannya lebih susah dibandingkan dengan yang saluran udara itu atau kawat terbuka atau biasanya namanya kawat telanjang katanya gitu ya. Cuma kadang-kadang kan lebih kalau kawat telanjang porno ya, jadi kawat saluran udara terbuka saja gitulah biasanya gitu. Nah ini juga kabel sama, ada SUTT, SUTM, ini harusnya SUTM ini bukan SUTT. SUTM, ada SKTM 20, 6 KP, ya ada SUTM, ini SUTM-nya 2, SUTM 30, nah dulu ada, tapi sekarang sudah jarang dipakai yang 30 ya. Jadi SUTM 20 untuk yang PLN, tapi kalau di perusahaan asing mungkin nama-nama perusahaan asing masih ada beberapa yang beda ya mungkin. Kalau di pembangkit mungkin ada itu beberapa di Caltech misalnya, Intalon ya di Sumatera Utara, di Palembang itu biasanya ada beberapa perusahaan asing yang standar tegangan transmisi dan distribusinya bisa berbeda gitu. Tapi itu kan nanti dia peralatannya bawa sendiri atau pesan sendiri. Ya. Kalau saudara buat listrik tegangan sekundernya misalnya 300 volt, nanti yang nggak akan laku, yang listrik kitanya nggak ada. Atau saudara buat alat listrik tegangannya misalnya 300 volt, yang nggak akan laku karena listrik kita 220 gitu ya. Jadi itu harus disesuaikan, itu ada standar makanya. Yaitu kira itu ya ini untuk transmisi. Kemudian yang distribusi, kita waktunya sudah. Yang distribusi ya ini Bapak kira sama ya distribusi. Ya, yang apa? Jadi, nah ini trafo distribusi itu yang di udara bisa seperti ini ya, yang dipasang di tiang gitu biasanya itu. Jadi, ya ini transmisinya tadi sudah kita bahas ya. Ini tadi sudah, ini ada bagian-bagiannya. Jadi ini bagian distribusi gitu ya. Jadi nanti di distribusi itu yang tadi Bapak katakan ya. Jadi distribusi itu ada primer, ada sekunder ya nanti. Nah ini distribusi 20 kP ya. Jadi ini ada penjelasannya primer jaringan tegangan menengah, kabel ya. Kemudian yang ini yang tegangan rendah ya. Jadi kalau tegangan rendah itu ya Distribusi. Ya distribusi tegangan rendah atau sekunder itu di 220 atau 380 ya gitu. Jadi itu
Nah, kemudian ini juga ini biasanya yang atas itu nanti ini sistemnya 3 kawat ya. Jadi yang biasanya yang tegangan distribusi atau saluran distribusi 3 kawat ya. Gitu. Nah, nanti begitu primernya, sekundernya itu baru nanti 4 kawat. Ada yang tahu sekunder dari trafo distribusi? Nah, seperti ini. Ini ada trafo distribusi nih. Kalau 3 fasa, bagian sekundernya hubungannya apa? Bintang Delta to bintang. Yang sekundernya, ayo yang sekunder. Bintang Bintang berapa kawat? 4, Pak. Soalnya ambil netralnya juga. Ya, jadi betul ya. Jadi nanti kalau yang bagian primernya mungkin bisa delta, bisa juga bintang ya gitu. Tapi nanti saudara juga harus bisa tahu mana yang lebih murah, mana yang lebih andal gitu ya. Jadi itu harus bisa, saudara harus bisa menginikan sebagai orang teknik ya harus bisa. Karena Bapak juga dulu waktu di perusahaan itu banyak hal-hal yang harus merekayasa sendiri tapi benar gitu dengan konsep teori yang benar. Jadi kalau yang di sekundernya itu ya untuk yang di sekunder, trafo di sekunder ya. Oke. Ya nanti ada trafo distribusi ya. Distribusi atau istilahnya gardu distribusi ada ya, gardu distribusi. Itu ini kan dari 20 kP strip 380 220 ya volt ya. Ini primer, ini sekunder ya. Nah, nanti kalau yang sekunder ini udah pasti hubungannya adalah nah gini. Nah, kalau ini A, ini misalnya B, ini C ya. Ini N. Atau bisa juga R, S, T, N ya, itu. N ini ada netral pasti. Jadi, karena nanti ini yang 220 ya. Ini 220, ini 220. 220 itu apa? Antara fasa netral. Ini 220 ya. Ya, 220. Ini 220. Nah, kemudian yang 380 yang mana? Yang 380 volt itu adalah R dengan S. Kemudian ini S dengan T 380. Kemudian ada 380 lagi dengan yang mana? R dengan T. RT, Pak. RT, Pak. R dengan T ya. Itu. Nah, itu ini harus saudara betul-betul jangan sampai ya tidak tahulah gitu. Apalagi nanti kalau ada lulus nanti ditanya ini harus bisa ya. Nah, karena di lapangan kan nanti nggak bisa. Nah, kecuali yang bagian primer ini bisa nanti di sini apakah delta ya gitu. Atau kan mungkin juga bisa bintang gitu ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Nanti kan ini. Izin bertanya boleh Pak? Iya boleh, silakan. Terkait dengan pembebanan ini saya sebenarnya masih agak rancu dan agak bingung istilahnya. Iya. Kalau dari pembangkit sampai dengan transmisi itu apakah bebannya benar delta atau gimana Pak? Nah, bukan beban mungkinnya, tapi salurannya gitu Ya ya. salurannya. Salurannya. Jadi kalau beban kan nanti tergantung nanti di beban. Kalau dalam praktek ya tidak ada beban yang seimbang gitu ya. Tapi kalau teori kan kita mengenal seimbang. Di rangkaian listrik itu kan ada beban bintang 4 kawat tidak balan ya unbalan, beban bintang 4 kawat balance. Bintang 3 kawat tidak balan, beban 3 kawat balance. Delta 3 kawat balan ya, kemudian delta 3 kawat tidak balance gitu atau unbalance ya. Itu. Jadi nanti begini, masalah nanti bintang atau delta itu sebenarnya berkaitan nanti ada sedikit juga dengan bisnis ya. Jadi kita kan sebenarnya diminta gini, yang andal ya, yang handal ya. Andal itu andal atau andal gitu. Andalan kalau ini kan andal kita ini ya. Andal kemudian murah. Nah, gitu. Nah, ini biasanya kalau andal makin tinggi
biaya makin tinggi gitu ya. Makin tinggi. Ya kan, kalau misalnya andalnya kurang berarti biayanya makin kurang. Tapi kan nanti diharapkan ini makin andal, biaya makin murah gitu kan. Ini yang sebenarnya yang diharapkan gitu. Jadi kita itu seperti ini. Nah, sekarang kalau saudara lihat ya di sini aja seperti tadi nanti akan terjawab dengan sendirinya ya. Ini misalnya trafo distribusi atau gardu distribusi. Yang sekunder udah pasti, ini pasti hubungannya 4 kawat bintang ya pasti. Karena delta nggak ada yang 4 kawat kan gitu ya. Gitu. Nah, bagian primernya ini yang di 20 kP ya, ini kan 20 kP ya. Ini yang 380 strip 220 ya itu. Jadi ini pasar netral, yang 220 itu kan ini pasar netral ya gitu. Ya. Nah, sekarang kalau delta, nah ini kan kalau delta seperti ini, misalnya ini ada kalau ini ABC ya, ABC misalnya. Ini ZAB, ini ZBC, ini ZCA atau AC ya. Ini kan kalau ini kan ZA, bukan R lagi ya kalau AC itu. Ini ZB, ini ZC. Nah, kalau menurut saudara bagus yang delta atau bagus yang bukan bagus, andal yang delta atau andal yang bintang? Delta, Pak, delta. Andal yang delta. Andal yang Kenapa? bintang, Pak. Sebentar tadi ya, yang andal delta kenapa? Coba. Andal bintang. Karena mungkin menjawab ya. Ya, yang andal delta dulu, Mas Indra tadi mau jawab atau saya? Silakan. Oke. Boleh juga jawab. Ini kan nanti jawab siapa dulu, terus jawab juga. Tadi Joseph, Pak. Sekarang tadi kan ada yang jawab misalnya andal delta. Apa alasannya? Kalau Andal delta siapa? saya, Pak, tadi Yosep ya. untuk yang delta Joseph, Pak. Mungkin yang tadi, Pak, mengapa saya memilih delta yang paling andal itu karena untuk rugi-rugi daripada dayanya itu sendiri itu lebih kecil, dan juga untuk rugi-rugi lainnya itu yang saya pelajari katanya lebih bagus daripada bentukan-bentukan yang lain. Terutama paling banyak rangkaian itu digunakan yaitu delta yang paling andal, Pak. Setahu saya, Pak, yang telah saya pelajari di Itu mesin listrik. kelebihannya misalnya. Kelemahannya apa? Kalau untuk delta itu sendiri sih mungkin untuk kelemahannya itu mahal sih, Pak. Mahal kenapa itu mahal? Gitu. Karena Harus banyak. Karena kualitas kalau semakin bagus, Pak. Nah, itu. Yes. Jadi bicaranya secara tekniknya, jangan bicara ngarang deh. Kita orang teknik nih, nggak mau. Ya, bisa kenapa kok dianggap delta andal misalnya dibandingkan bintang, atau bintang andal dibanding delta? Itu kenapa? Terus kenapa biayanya kalau andal itu mahal, kalau ini enggak? Itu harus bisa dibuktikan itu dengan matematis itu gitu. Ya, itu katanya mahal ya. Terus kenapa tadi mahal? Alasannya handal gitu. Iya, Pak. Ayo, terus yang lain yang masih jawab delta nih nggak apa-apa ya, sedikit lagi yang tambahan waktunya gitu. Ya. Ada yang lain? Yang andal delta. Yang kalau sudah ada yang andal bintang. Kalau menurut saya bintang itu kan dia kan ada 4 kawat ya, Pak ya. Terus ada groundingnya. Jadi kalau Bukan, ada yang ini yang bukan yang sekunder, yang primer. Kita bicara yang primer nih. Oh, yang primer. Yang ini kan sudah, ini mah udah given lah, pasti rangkaiannya nggak ada cara lain ini, nggak ada rangkaian lain ini. Nah, sekarang kan ini di primer itu bisa delta, bisa bintang gitu. Artinya ini 3 kawat, nggak mungkin 4 kawat. Kalau 4 kawat akan lebih rugi lagi. Salurannya 4 kawat kan terus nggak begitu berfungsi. Kan nambah 1 kawat saja berapa, 1 meter kawat ini kan berapa ratus ribu kan gitu ya. Kali sekian kilometer itu berapa juta, berapa puluh juta, mungkin bisa ratus juta gitu ya gitu. Jadi ini nggak mungkin yang primer itu 4 kawat itu nggak mungkin. Jadi 3 kawat. Hanya masalahnya mungkin di trafo itu hubungannya bintang, mungkin juga delta. Tadi kan Yosef sudah menjawab ini bagus delta katanya gitu ya gitu. Dan alasannya tadi. Sekarang
Ada yang menjawab bagus bintang. Kenapa gitu? Sok 1 atau 2 orang. Bagus delta atau bagus bintang. Ini secara kualitas atau keandalan gitu ya. Ada? Yang 1, 2, 3. Ya, nanti makanya ini harus di ini dengan matematis, baru nanti dengan biaya. Jadi kalau saudara misalnya menggunakan kabel 10 meter dengan 50 meter kan pasti lebih mahal 50 meter kan, gitu ya. Asumsi dengan ini yang ya kan, betul nggak? Betul, Pak. Nah, dan saudara Betul, Pak. menggunakan misalnya kabel 50 meter itu lebih andal dibandingkan dengan 10 meter, itu kan karena caranya bagaimana nanti kan itu. Ya kan harus begitu, walaupun tidak dengan matematik, secara hitung-hitungan langsung, tapi dengan analogi seperti itu. Jadi kalau menggunakan 50 meter itu kan lebih mahal dibandingkan, ya pokoknya lebih bawah gitu ya, misalnya dengan 25 meter atau 10 meter kan gitu. Seperti itu. Jadi kalau saudara menggunakan lilitan jumlahnya lebih bagus ya. Nah sekarang kalau tegangan misalnya 20 volt atau 20 kilopol ya, dengan lilitan misalnya 20.000, kemudian ada yang 20 volt dengan lilitannya hanya misalnya 15.000, bagus yang mana? Tegangan 20 volt, lilitannya misalnya 20.000 lilit ya misalnya. Kemudian 20 kilopol, lilitannya hanya 15.000 lilit. Bagus yang mana? 15.000 lilit bukan, Pak? Bagus yang 15.000 lilit atau bagus yang 20.000 lilit? Nah, karena nanti membuat terapo itu sama nanti dengan itu. Nanti akan dihitung lilit per pol ya nanti saudara itu. Membuat terapo sekian, tegangan sekian, maka lilitannya sekian. Kalau misalnya 1 pol itu 5 lilit, kalau 100 pol berapa lilit? Harusnya 500. Hah? Lilitnya berarti 500 kan. Kalau 1 polnya itu 5 lilit, ya kan kalau 10 pol berarti 10 kali 5 lilit kan, 50 lilit. Kalau 100 pol berarti kan 100 kali 5 lilit kan gitu. Ya kan begitu. Nah sekarang ya kembali ke sini. Kalau dilihat dari kualitas, yang bagus adalah yang delta. Kenapa delta? Delta sekarang, kalau delta ini kan tegangan pasak sama dengan tegangan kawat. Artinya kalau lilitan ini mampu 20 kP, berarti kan tegangan ini 20 kP. Betul nggak? Yang delta. Jadi kemampuan lilitan ini adalah seperti ini 20 kilovolt ya. Berarti ini lilitan ini harus misalnya kalau 1 volt 1 lilit ya misalnya, berarti ini kan harus 20.000 lilit kan gitu ya. Nah, itu karena tegangan di sini sama dengan ini. Tapi kalau yang delta, kalau yang bintang, ini kan tegangan deltanya akar 3 dari tegangan pasak. Jadi artinya iya akar 3 kan? Ya. Jadi tegangan delta sama dengan akar 3 tegangan pasak kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kalau akar 3-nya itu berapa 1, sekian ya. Berarti ini kan cukup jadi dibagi akar 3 lah gitu lilitnya. Ntar kalau misalnya nah, jadi tegangan pasak, nah itu di rangkaian listrik itu ya. Jadi kalau itu 20.000 ya dibagi akar 3, berarti ini hanya 11.550 lah gitu ya. Nah, kalau yang delta, yang bintang ini, lilitan ini ya, cuma 11.500 lah misalnya, 11.500 lilit. Ini 11.500 lilit, ini 11.500 lilit. Sedangkan ini kan 20.000 lilit, 20.000 lilit, 20.000 lilit. Jadi kalau andalnya bagus ini, karena apa? Dia mampu menangani masalah tegangan sampai 20 kP. Kalau ini tegangannya dia sebenarnya kalau di delta hanya mampu menanggung tegangan 11.500 volt gitu kan. Gitu. Nah,
kenapa yang ini lebih mahal Delta itu? Ya karena Delta kalau dijumlahkan ini 20.000, ini 20.000, berarti kan 60.000 lilit kan gitu ya. Sedangkan ini 11.500 kali 3, berarti 33 ditambah 1.500. Jadi hanya 34.500 lilit gitu. Sedangkan ini 60.000 lilit, kalau ini nggak nyampe 30, di bawah 40.000 lilit kan. Jadi ini otomatis kalau saudara secara bisnis pesen trafonya yang Delta, yang bintang saja gitu, karena kan yang penting kan hanya masalah GGL nanti pembangkitan ininya juga tidak bagus betul gitu ya gitu. Jadi itu kalau Delta ya bagus Delta. Kenapa tadi mengatakan Delta? Ya Delta karena kemampuan tegangan itu biasanya kan kalau tegangan sudah pasti ya. Kalau 20 kP, 20 kP. Kalau masalah arus kan nanti tergantung pembebanan. Contoh listrik saudara di rumah, tegangannya berapa? 220 volt ya. Itu sudah tegangannya. Masalah arusnya tergantung, kalau makainya misalnya banyak, arusnya besar. Kalau makainya sedikit, arusnya kecil. Ya kan itu. Ya mungkin itu barangkali gambaran ya nanti ya, karena ini pasti akan saudara temui ya, dan itu saudara dituntut harus bisa kalau kerja di industri itu, di industri atau dimanapun ya harus bisa menganalisis ini, dan bukan hanya menganalisis tapi harus bisa mempraktekkan supaya bisa menghemat gitu ya, tapi kualitasnya juga bisa tetap bagus gitu. Jadi yang seperti tadi ini diharapkan andal ya, andalannya tinggi, biayanya murah, tapi bukan murahan gitu ya, betul-betul keandalan itu diperhatikan nomor 1 gitu. Ya mungkin itu saja dulu ya, warna waktunya kan sudah jadi ini Bapak anggap sudah untuk pertemuan ini kan untuk 2 kali lah dianggap itu, tapi nanti kalau ada waktu ya kita gampang lah kalau diskusi waktu dan sebagainya, karena banyak apa ya, karena minggu kemarin libur ya kita harus libur ya gitu, jadi ini saja. Mungkin itu saja barangkali. Pak, mungkin Pak izin masuk untuk tadi yang dicoret-coret Pak, mungkin boleh di-share ke grup kita Pak, Kapita Selekta Pak. Saya masuk di itu aja ya, di itu di materi ya, Bapak masukin. Iya boleh Pak, ya. Boleh. Jadi Bapak masukkan ke materi supaya ada dokumen aja gitu ya, nanti dokumen. Jadi ada dokumen di spotnya gitu, takutnya nanti ada pemeriksaan, jadi biar secara administrasi. Boleh nanti Bapak ini simpan dulu, mungkin Bapak tutup dulu saja ya, jadi barangkali saudara mau ada apa kegiatan atau acara yang lainnya mungkin. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara ya pada perkuliahan sore hari ini. Nanti besok kalau ya ada yang mau hadir lagi silakan gitu ya, Bapak bebas saja gitu ya, karena kan kuotanya bisa banyak gitu. Jadi kalau ada waktu dan mau ini sharing lagi ya nggak apa-apa gitu. Itu saja barangkali, terima kasih, dan jangan lupa tetap jaga prokes ya, kita jaga kesehatan karena kesehatan adalah hal yang penting ya, termasuk Bapak juga berusaha untuk menjaga kesehatan juga ya, karena kalau nggak sehat itu, ini apalagi sekarang banyak kegiatan yang harus luring ya gitu, dan keluar kota ini yang agak harus betul-betul menjaga itu. Itu saja barangkali, terima kasih dan selamat sore, sampai ketemu nanti pertemuan berikutnya minggu depan ya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.